Selamat datang di Muara Kencana Channel. Pada tutorial kesempatan kali ini kita akan belajar membuat animasi 2 dimensi. Untuk softwarenya sendiri yang akan kita pelajari adalah menggunakan Toon Boom Harmony seri 20 Premium. Nah, untuk itu kita langsung saja buka softwarenya. Ya, ini untuk tampilan pertama jendela dari interface Toon Boom itu adalah seperti ini. Di sini ada kolom untuk memberikan nama file yang akan kita kerjakan ya. Misalkan latihan 1, kemudian di bawahnya ini ada location filenya di mana, kemudian di sini ada ukuran size-nya dalam ukuran pixel, ukuran layar perfilman ya ini. Kemudian frame rate-nya ada di bawah ini 24 frame per second, atau kita menggunakan standar berapa nanti bisa kita pilih di sini atau kita bisa ngetik sendiri ya di sini. Kemudian browse ini arah filenya akan kita simpan di mana. Di sini ada open a scene, ini adalah pekerjaan-pekerjaan atau file-file yang sudah kita kerjakan itu bisa terlihat di sini, sehingga akan mempermudahkan kita kalau mau membuka file-file yang sudah kita kerjakan kemarin atau beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Open file ini untuk membuka ya seperti biasa, yang disimpan di mana. Kemudian kalau sudah, kita langsung create scene baru dengan nama latihan 1. Nah, ini adalah software Toon Boom Harmony 2020 Premium. Tampilan awalnya adalah seperti ini kalau sudah dibuka. Nah, di sini ada macam-macam pengelompokan menu-menu ya, ada di samping kiri, samping atas. Kemudian di samping kanan juga ada, di bawah ini ada juga ya. Nah, kita akan fokus di tengah dulu ya. Di sini ada jendela pekerjaan kita. Ini ukurannya adalah sesuai dengan yang kita buat di awal tadi ya. Ukuran kotaknya ini adalah layar kaca dengan ukuran 1920 kali 1080 pixel satuannya. Nah, jendela pekerjaan kita nanti akan di view di sini semuanya ini. Kemudian di atas ini ada kamera, kemudian ada drawing ya. Kalau kita mau memperlihatkan semuanya berarti di kamera ini. Kalau mau menggambar, kalau saya enak di sini di drawing. Nah, di sini juga bisa kita edit, kita tambahi juga sebenarnya di sini. Misalkan di plus ini ya, misalkan di sini ya 3D graphic. Nah, ini untuk 3 dimensi nanti ya. Jadi bisa kita pindah ke drawing, ke kamera ini. Untuk menghapusnya adalah kita aktifkan dulu 3D graphic, kemudian close saja. Nah, otomatis dia terhapus. Caranya menampilkan seperti itu. Kalau misalkan ini suatu saat nggak sengaja ke close, nah ini bisa Anda tambahkan sendiri drawing ini. Nah, ini udah muncul lagi. Seperti itu cara menambahkan dan menguranginya. Kemudian ini untuk memunculkan grid semacam garis pertolongan. Ini bisa kita gunakan untuk membuat komposisi, proporsi, kemudian perspektif dan sebagainya. Preset all ini jarang dipakai nih ya. Nah, kita langsung ke sebelah kiri ini. Ini adalah tools untuk edit gambar. Misalkan untuk seleksi, ini juga seleksi. Cuman bedanya itu kalau ini untuk objek semuanya, tapi kalau ini untuk nyeleksi kontur atau garis outline-nya. Misalnya ini saya punya brush seperti ini ya. Kemudian kita seleksi pakai ini. Caranya ini ya, dilingkari seperti ini. Otomatis dia akan terseleksi semuanya ini. Kalau yang bawah ini, yang ini, dia menyeleksi per konturnya. Jadi misalkan ini ada kontur seperti ini, kita seleksi. Nah, ini bisa kita edit ya. Garis-garisnya ini mirip di Corel Draw yang untuk outline itu ya, namanya itu apa itu, saya lupa itu. Nah, ini untuk ini untuk seleksi ini. Jadi penggunaannya berbeda-beda. Kemudian di bawahnya ada brush. Brush ini biasanya untuk sketsa. Jadi
jenis berasnya ini bisa kita rubah ya, brush. Kemudian di sini sebelah kanannya ada tool properties. Nah, di sini ada macam-macam variasi tipe brush yang bisa kita pilih. Nah, ini bisa kita atur maksimum size, minimum size-nya di sini ya. Brushnya sebesar apa paling besar. Kemudian jenis-jenisnya brush ini juga bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini biasanya untuk sketch, kemudian untuk menggambar background itu di sini pakai brush yang ini. Kemudian kalau untuk di bawahnya ini biasanya untuk menggambar, membuat outline. Jadi misalnya ini saya rubah ke pensil biasa seperti ini, dengan garis itu yang stabil ya. Kalau ini kan tadi beda, dari sini kecil membesar, jadi ada semacam garis yang mengecil dan membesar seperti ini. Ini tergantung di tipe brush atau tipe pensil yang kita pilih. Kemudian untuk size-nya sendiri bisa kita besarkan di sini ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian di bawah ini ada namanya itu center line smoothing. Ini fungsinya adalah ketika kita membuat garis seperti ini. Nah, ini kan garisnya itu lekuk-lekuk atau bengkok-bengkok. Nah, secara otomatis kalau ini dinaikkan, maka bengkoknya itu akan halus, akan smooth, sehingga ini akan membantu kita untuk membuat garis yang lebih stabil, tidak bengkok-bengkok seperti yang di sini tadi. Cuman ya jangan terlalu full gini, nanti kotak aja bisa jadi lengkung dia. Kemudian di bawahnya ada stem. Stem ini cloning ya sebenarnya ya. Cloning dari objek-objek yang merupakan gambar bawaan dari sini. Nah, ini sudah ada. Di sini ada macam-macam variasinya. Anda bisa menggunakan ini atau bahkan tidak sama sekali, tergantung kasus film animasinya itu mau seperti apa. Kemudian di bawah ini ada eraser. Nah, ini untuk menghapus, untuk tool properties-nya ada di sini ya. Jadi semuanya apa tadi? Brush yang ini, pensil, stem ini muncul di sini semua tool properties ini. Jadi kita bisa memilih jenis erasernya, jenis brushnya ada di tool properties semuanya di sini. Teks ini untuk menulis, kemudian ini, kemudian rectangle ini bisa kita rubah jadi ellipse ya. Ini kalau mau full bulat ya berarti ditekan shift di keyboard. Line ini bisa kita gunakan untuk menggambar kayak di Corel itu ya. Nah, ini terus di sini klik, muncul kurvanya. Ini bisa kita arahkan sesuai dengan bentuk-bentuk gambar yang bisa kita tracing atau kita bikin sendiri. Ini. Jadi kalau yang ini tadi ya nyeleksinya itu per objek. Dia tidak bisa untuk membuat lengkung, itu nggak bisa dia. Sehingga kita harus merubah, pindah ke sini untuk menampilkan kurva editornya seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada paint, ini untuk mewarnai ya. Nah, tipe warnanya ada di mana? Nah, sekarang di sini karena nggak ada ya, bisa kita tambahin di sini. Namanya color. Nah, color ini bisa kita bikin folder ya, misalkan ini karakternya untuk si siapa, Tono misalnya. Oke. Terus kemudian kita bisa merubah dia di sini. Nah, misalkan yang pakai stem tadi kita munculkan. Nah, misalnya ini kita coloring.
ekornya ini warna biru itu, kemudian di sini kita klik add color. Nah, ini kita double klik aja ini. Ketika kita klik ini, dia itu menggandakan dari atasnya ini yang kita seleksi ini. Misalkan ini ya, hijau ini. Nah, kita seleksi ini, kemudian plus add color ini, maka warna yang muncul akan mengacu di warna sebelumnya, yaitu warna hijau ini. Sehingga dari sini kita bisa membuat hijaunya itu lebih tua sedikit misalnya. Baru kita coloringkan di sini. Ini tadi yang atas ini misalnya ya. Nah, untuk siluetnya misalnya, nah di sini. Seperti itu. Kalau mau delete ya biasa aja, ini diklik delete itu aja ini, yang nggak kepake ini. Terus variasi warna yang lain misalnya ya, di sini ada klik ini, terus kita double klik kok hanya sedikit warna yang lain, hitam mana, hitam nggak ada. Nah, ini kita bisa masuk ke multiple wheel mode ini. Nah, nanti yang dipakai adalah yang ini, yang sebelahnya ini. Nah, ini kan berubah hijau. Nah, seperti itu. Kalau sudah di close, nah, warnanya kurang gelap dikit, kita turunkan dikit. Sudah, kita pakai untuk yang di sana itu. Nah, seperti itu untuk coloring ya. Terus kemudian kita bikin lagi misalnya ya, ini untuk warna dari sepatu yang ini misalnya ya. Nah, ini muncul lagi tabel ya. Kita bikin warna-warna untuk sepatu, warnanya apa, kombinasi hitam, abu-abu, kemudian kulitnya warna apa, sehingga nanti kalau di atas sini kita lihat bisa ada color palette-nya di sini. Ini yang basic di awal tadi ya. Ini yang warna tono untuk warna sepatu. Terus kemudian kalau ada warna-warna kombinasi yang lain, ini kita bikin sendiri di sini, apa namanya ya, untuk palette color untuk kepala misalnya ya. Oke, terus nah ini kita bikin kombinasi warna macam-macam di sini. Kemudian kita lanjut ke sini. Pipet ini untuk mencari tahu ya, menunjuk ini warna ini apa di color palette-nya. Drawing pivot. Nah, drawing pivot itu kalau misalkan ini ya, kita seleksi. Nah, ini drawing pivotnya itu di sini. Bisa kita rubah, kita pindah ya. Terus kemudian ini jarang dipakai. Hand tool ini untuk merubah posisi atau menggeser posisi tampilan kerja kita di sini. Ini bisa juga kita pindah ke zoom ya. Zoom ke arah mana? Kalau shortcutnya itu Z ditambahi Shift, maka dia akan berubah ke main. Atau bisa juga Anda menggunakan mouse, scrollnya diputar ke depan atau ke belakang. Zoom adalah Z, kemudian spasi untuk hand tool-nya seperti itu. Di sini ada animate current frame, ini untuk animasi nanti kalau sudah digerakkan ya. Ini juga untuk transformasi animasinya ya, menggeser objek, menggeser macam-macam bendanya. Tulang, bone. Kemudian di sini ada show union scan. Ini untuk menampilkan frame sebelum dan sesudahnya. Nah, misalkan saya punya bola di sini, saya gambar ya. Dia ini tempatnya ada di frame 1, frame kedua kita klik, kita nyalakan di sini ya. Nah, ini frame 1, ini frame kedua. Kita bisa bikin bola di sini. Dan di sini frame ketiga, ini bolanya seperti ini. Selanjutnya frame 4 kita bikin agak jauh lagi. Kita bikin frame 5, maka frame yang ini hilang karena dia tidak terbaca lagi. Nah, ini batas yang dibaca itu di sini nih tampil. Ini kalau di fullkan sampai di 0 berarti
Mulai dari frame ini kelihatan semua ini di sini. Seperti itu. Terus kemudian di frame selanjutnya itu terbaca juga ini. Misalkan kita klik di sini ya. Yang hijau ini yang aktif atau yang terlihat sekarang ya. Hijau yang lebih muda ini adalah yang di sini. Merah ini adalah yang sebelumnya. Nah, oke, seperti itu sekilas untuk tool-tool yang ada di sini. Kemudian di bawah ini ada tombol-tombol ya. Yang penting-penting aja ini, yang lainnya kita sambil jalan nanti kita terangkan satu persatu ya. Nah, di sini ada drawing layer 1, misalkan kepala. Kita bikin lagi layer berikutnya, ini background, add and close. Nah, background ini kalau mau diturunkan di bawah ya seperti ini. Berarti kita gambarnya di sini. Kepala orangnya, manusianya berarti di atas-atasnya seperti itu. Kemudian di sini frame-nya ini saya matikan dulu. Nah, ini kalau kita apply, timeline-nya jalan sampai batas ini merah ini 60. Ini startnya di frame 1, stopnya di frame 60. Ini bisa kita tarik seperti itu. Mau sampai berapa frame terserah. Nah, di bawah ini ada zoom in, zoom out untuk timeline-nya ini. Ini seberapa banyak frame-nya, mau ditampilkan semuanya atau tidak, atau kita fokus di frame-frame tertentu ya di sini, di zoom in, zoom out ini. Kemudian di sini untuk loop itu ya fungsinya untuk play, tapi kemudian kalau sudah berhenti sampai sini dia akan ngeplay lagi. Nah, sekilas untuk interface Toon Boom adalah seperti itu. Sehingga dari penjelasan saya ini kita akan langsung ke tutorial selanjutnya. Kita akan mencoba menggambar dengan menggunakan fasilitas yang ada di sini dan bagaimana cara mengeditnya, kemudian bagaimana untuk membuat pelayaran di sini. Sekian dari saya untuk tutorial ini. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya.